Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laudi Munawir, dosen Magister Hukum Universitas Sulawesi Tenggara. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan secara singkat dan jelas tentang materi perkuliahan yang saya ajarkan kepada mahasiswa Magister Hukum. Mata kuliah ini adalah mata kuliah Politik Hukum, adalah mata kuliah wajib semester 1 dengan bobot SKS 3. Video ini dibuat sebagai salah satu persyaratan sertifikat dosen gelombang 1 tahun 2024, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya aspek pengajaran. Dengan metode pembelajaran delivery interaksi assessment adalah pendekatan di mana mahasiswa terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran melalui interaksi dengan materi, instruktur, dan sesama mahasiswa. Dinilai secara berkala untuk mengukur pemahaman dan kemajuan para mahasiswa. Berikut ini penjelasan secara singkat komponen pembelajaran, metode yang kami gunakan secara delivery. Dosen membawa materi diajarkan kepada mahasiswa dengan melibatkan berbagai teknik pengajaran seperti ceramah, diskusi, presentase, merujuk pada literatur dan jurnal-jurnal terupdate, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Buku yang digunakan atau referensi yang pertama itu buku pengarang dari Prof. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia. Yang kedua, Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi. Kemudian buku pendukung kami gunakan juga literatur dari Jazim Hamidi dan kawan-kawan, Teori dan Politik Hukum. Yang kedua, teknik interaksi atau dosen fokus pada keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran. Interaksi bisa terjadi saat mahasiswa dan dosen, misalnya tanya jawab materi pertemuan sebelumnya, antara mahasiswa dengan mahasiswa lainnya, diskusi kelompok, isu politik hukum, ketatanegaraan, atau antara mahasiswa dengan materi menggunakan teknik pembelajaran aktif seperti isu-isu aktual tentang ketatanegaraan yang sedang dibahas saat ini. Asesmen atau penilaian, proses evaluasi untuk mengukur pemahaman kemajuan mahasiswa. Penilaian dalam metode ini dapat berupa tes, tugas, presentasi, diskusi, atau bentuk evaluasi lainnya yang sesuai dengan konteks pembelajaran. Dengan mempelajari mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep-konsep dasar politik hukum dan pentingnya mempelajari politik hukum. Deskripsi mata kuliah. Pertama, kajian tentang pengertian dan dasar-dasar politik hukum dan ruang lingkupnya, hubungan politik hukum dan hukum, konfigurasi politik hukum dan produk hukum, periode demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin, konfigurasi politik hukum dan produk hukum periode demokrasi Orde Baru dan reformasi, politik hukum pertambangan, politik hukum peralihan izin pertambangan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau biasa disebut dengan CPMK 1 bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. CPMK 2 mampu mengembangkan pengetahuan dan teknologi dan atau seni dalam bidang ilmu hukum pertambangan. CPMK 3 mampu mengusulkan solusi masalah hukum yang kontekstual pada lingkungan yang kompleks dan dinamis. CPMK 4 mampu menjelaskan permasalahan hukum di bidang pertambangan. Kemampuan akhir tiap tahap pembelajaran atau sub CPMK 1, mahasiswa mampu menguraikan pengertian dasar-dasar politik hukum. Sub CPMK 2, mahasiswa mampu menganalisis politik hukum dan ruang lingkupnya. Sub CPMK 3, mahasiswa mampu menguraikan hukum merupakan produk politik dan politik merupakan produk hukum. Sub CPMK 4, mahasiswa mampu menguraikan konfigurasi politik hukum dan produk hukum periode demokrasi liberal. Sub CPMK 5, mahasiswa mampu menguraikan konfigurasi politik hukum dan produk hukum periode demokrasi terpimpin. Sub CPMK 6, mahasiswa mampu menguraikan konfigurasi politik hukum dan produk hukum era Orde Baru. Sub CPMK 7, mahasiswa mampu menguraikan konfigurasi politik hukum dan produk hukum secara era reformasi. Sub CPMK 8, mahasiswa mampu menganalisis politik hukum peralihan izin tambangan.
Mata kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan dengan ujian tengah semester pada pertemuan ke-8 dan ujian akhir semester pada tahap pertemuan ke-16. Adapun proses penilaian mencakup beberapa tahapan penting yang direncanakan untuk mengevaluasi pemahaman dan keterampilan para mahasiswa secara menyeluruh. Kehadiran, keaktifan, dan proses perkuliahan. Ujian terdiri dari ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Demikian informasi yang saya sampaikan mengenai mata kuliah Politik Hukum pada Prodi Magister Hukum Universitas Sulawesi Tenggara. Berikutnya cuplikan dari proses pembelajaran yang akan saya laksanakan secara tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita lanjutkan perkuliahan mata kuliah Politik Hukum, di mana sebelumnya kita sudah pertemuan ketiga. Jadi sebelum kita lanjut kepada materi ketiga ini, sebelumnya kita berdoa dulu supaya perkuliahan ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa dimulai. Oke, doa selesai. Jadi materi politik hukum ini merupakan materi dasar dalam hukum tata negara, di mana mahasiswa kita harapkan memang isu-isu ketatanegaraan itu bisa dipahami dengan baik, karena di dalam suatu produk hukum itu tentunya ada bernuansa politik hukum. Tetapi dalam materi politik hukum ini mahasiswa bukan dalam tanda kutip ilmu politik, tetapi kita fokus kepada ilmu hukumnya, bukan ilmu politik. Jadi minggu lalu kita sudah sampaikan ya terkait masalah apa itu definisi daripada politik hukum. Mungkin ada satu mahasiswa yang ingin atau masih ingat apa sebenarnya daripada definisi atau pengertian daripada politik hukum. Ada yang bisa bantu satu orang? Oke, silakan. Sebut nama, NIM berapa? Politik merupakan bidang yang penting yang akan dilakukan sekaligus untuk mencapai tujuan negara sebagaimana yang diinformasi dalam Undang-Undang 1945. Kemudian ini singkatnya sudah dilaksanakan. Jadi ada yang lain lagi atau tidak ada? Mungkin mau mengartikan secara luas atau secara spesifik, monggo kalau ada pendapat lain selama perkuliahan kemarin, siapa tahu ada yang ada atau ada persepsi lain ya terkait masalah politik hukum. Jadi ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya? Cukup ya satu ya. Oke, terima kasih. Siapa namanya? Indra ya. Indra, jadi menarik sekali memang berbicara politik hukum itu sebenarnya berbicara bagaimana kebijakan negara sebenarnya, kebijakan negara yang akan diberlakukan atau mau dicabut. Tapi substansinya kebijakan negara itu harus parameternya adalah harus sesuai dengan tujuan negara itu. Landasan filosofis konstitusi kita adalah, ada kita tahu apa landasan konstitusi kita di Indonesia? Itu Undang-Undang Dasar Negara 1945. Itu landasan konstitusi kita. Jadi semua peraturan perundang-undangan itu landasan konstitusinya ada di Undang-Undang Dasar. Karena Indonesia itu menganut paham konstitusi, hukum konstitusi kita adalah Undang-Undang Dasar. Jadi terima kasih Raya sudah memberikan pengertian tentang politik hukum. Jadi secara ringkas apa sebenarnya itu politik hukum adalah legal policy ya. Jadi ada hukum yang akan dilaksanakan secara nasional, secara menyeluruh, begitu ya. Terus politik hukum juga itu adalah ada bukan hanya sebatas pasal ya, tetapi bagaimana pengimplementasian di masyarakat atau kenyataan ya. Dasein ya kalau bahasa hukumnya. Jadi hukum itu ada dua, ada dasolin sama desain ya. Jadi keduanya itu harus dipadukan antara pasal per pasal sama realitas yang hidup di masyarakat. Itulah sebenarnya kajian politik hukum. Jadi menurut Sacipto Raharjo, jadi salah satu pakar hukum yang terkenal,
apa sebenarnya politik hukum itu. Ini sebenarnya pengertian secara garis besar. Tetapi Prof. Sachipto Raharjo ini adalah sebagai guru besar yang disiplin keilmuannya lebih kepada ilmu sosial ya. Jadi hukum itu memang harus dijalankan. Oke, jadi politik hukum itu memang banyak ya pengertian yang diartikan menurut para ahli hukum. Salah satunya tadi Sachipto Raharjo. Tetapi dalam perkuliahan ini kita lebih mengedepankan buku yang ditulis oleh Prof. Mahfud MD ya, Politik Hukum di Indonesia. Itu referensi yang kita gunakan paling utama. Tetapi tidak mengesampingkan juga pengertian-pengertian lain yang disampaikan oleh para ahli-ahli hukum. Jadi ahli hukum itu memang sudah punya keahlian dan bisa menaikkan sebuah teori yang memang itu sesuai dengan realitas. Jadi contohnya Prof. Sachipto Raharjo dia menginginkan bahwa hukum itu harus diterima di masyarakat ya. Karena hukum itu bukan untuk para pejabat, tapi untuk hukum itu untuk siapa? Untuk siapa? Ya, untuk masyarakat Indonesia. Jadi peraturan perundang-undangan dilaksanakan untuk masyarakat karena masyarakat akan melaksanakan bukan pemerintah. Gitu. Nah, jadi selanjutnya materi politik hukum ini ada 3 materi dasar atau materi besar tentang cakupan studi politik hukum. Jadi adik-adik atau bapak ibu bisa melihat ada 3 pilar utama yang dipelajari dalam studi politik hukum. Yang pertama, atau ada yang bisa menjelaskan ini tentang ketiga ini? Belum ada ya? Bagaimana Indra bisa? Belum bisa ya? Oke, saya kira sudah bisa. Jadi pertama, apa itu sebenarnya cakupan studi politik hukum? Bisa dilihat ya? Oke, jadi saya berdiri supaya lebih bagus tampilannya. Jadi politik hukum itu ada 3 cakupannya. Yang pertama, jadi kita berbicara dulu di bidang regulasi. Jadi kebijakan negara. Jadi yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan tentunya negara ya, bukan masyarakat, bukan ormas. Itu harus melalui kebijakan negara yang akan diberlakukan dan tidak diberlakukan untuk mencapai tujuan negara. Jadi tujuan negara itu harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Jadi tujuan negara kita adalah sesuai dengan tujuan Undang-Undang Dasar. Gitu. Ini ya cakupan yang pertama. Jadi harus dilihat filosofinya apakah ini sesuai dengan tujuan negara atau tidak. Gitu. Kemudian yang kedua, cakupan studi politik hukum juga mengkaji tentang apa latar belakangnya. Jadi suatu peraturan perundang-undangan lahir itu ada latar belakangnya. Tidak mungkin lahir begitu saja, ujuk-ujuk aturan trek langsung itu. Tidak. Jadi ada latar belakangnya. Jadi yang pertama itu adalah latar belakang politik. Apa isu dalam yang dikaji pada saat itu. Jadi politiknya misalnya tahun sekarang. Jadi tahun sekarang itu tentang bagaimana penerimaan terhadap P3K. Jadi banyak sekarang akhir-akhir ini kan banyak yang diterima tentang P3K ya, karena mereka dianggap berjasa, jadi makanya diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja ya, gitu. Terus yang selanjutnya, studi politik hukum itu juga melihat latar belakang ekonomi dan sosial. Bagaimana keadaan ekonomi atau sosial suatu negara. Misalnya kita pada saat COVID, tentu kebijakan negara lain juga ya. Jadi banyak masyarakat yang memperoleh apa pada saat COVID. Jadi masyarakat itu dikasih namanya bantuan. Ya, jadi ada bantuan ya pada saat COVID. Jadi itu karena kondisi ekonomi atau sosial kita lagi terganggu, maka kebijakan negara harus mengeluarkan namanya bantuan sosial kepada masyarakat. Banyak jenisnya ya. Ada yang dari pemerintah kabupaten kota, ada yang dari pemerintah desa. Nah, itu salah satu lahirnya kebijakan tentang kondisi perekonomian negara. Jadi harus dilihat. Terus yang selanjutnya, budaya atas kelahiran suatu produk hukum. Jadi produk hukum itu juga harus memperhatikan budaya masyarakat setempat, ya. Tidak mungkin misalnya hukum yang berlaku di Kendari mau diberlakukan di Bali atau Mataramnya, di daerah-daerah khas. Jadi ya kalau di Sulawesi Tenggara, budaya kita adalah budaya, kalau di masyarakat Tolaki itu ada namanya, apa namanya itu lagi? Itu ada namanya penyelesaian sengketa dengan cara, bukan. Jadi ada media itu namanya kalosara. Nah, itu yang ada hanya di
Sulawesi Tenggara khususnya masyarakat Tolaki. Kalau daerah-daerah yang tidak ada di Bali kan lain juga ya, dan juga budaya. Jadi tentunya dalam menyelesaikan masalah atau produk hukumnya itu harus mengakomodir apa budaya masyarakat sekitar. Ya, tidak mungkin hukum dari Aceh atau dari Papua mau datang diberlakukan di Kendari. Itu salah satu fungsi politik. Jadi itu salah satu kewenangan daerah yang membuat peraturan perundang-undangan. Gitu. Jadi materi politik hukum ini sebelumnya memang tidak pernah diajarkannya, tapi karena ada perubahan kurikulum maka materi politik hukum itu perlu juga diajarkan di Fakultas Hukum. Tetapi kita harus membedakan ya, salah satu perbedaannya ada di slide ini, apa sebenarnya yang membedakan ilmu politik dan ilmu hukum terkait masalah studi ilmu politik. Jadi ini ya tabel-tabel perbandingan. Kalau ilmu politik dia istilahnya pengamatan, sedangkan kalau di dalam ilmu hukum atau politik hukum itu namanya partisipasi. Ya. Terus yang selanjutnya kalau di ilmu politik itu namanya ilmuwan, sedangkan di ilmu hukum itu namanya anggota legislatif. Ya, yang mengamati tentang hukum. Jadi hukum itu dibuat bukan melalui ilmuwan tetapi dibuat oleh legislatif. Karena legislatif itu adalah yang membuat peraturan perundang-undangan. Jadi beda ya undang-undang sama peraturan perundang-undangan. Oke. Selanjutnya kalau ilmu politik dia bertitik tolak dari ilmu politik, sedangkan ilmu hukum itu bertitik tolak dari hukum positif. Apa itu hukum positif? Bukan. Hukum positif itu adalah hukum yang begitu maksudnya. Jadi harus ditulis. Kalau tidak ditulis itu namanya hukum adat, bukan hukum positif ya. Hukum adat kan tidak ada aturannya, itu tidak ada nomor pasal, nomor berapa, tidak ada dia. Jadi hanya diakui dan dihormati dalam masyarakat. Itu namanya hukum adat. Contohnya apa hukum adat yang diakui? Pernikahan atau perkawinan? Oke. Jadi kalau bahasa undang-undangnya itu adalah perkawinan, bukan pernikahan. Jadi kita harus mengikuti konsep undang-undang ya. Jadi kenapa perkawinan? Karena itu namanya adalah pencampuran ya. Dalam artian percampuran harta, bukan yang lain. Jadi percampuran harta antara perempuan dan laki-laki. Terus selanjutnya kalau ilmu politik itu tidak berpegang pada hukum positif, sedangkan ilmu hukum kita adalah regulasinya harus melihat norma, itu hukum yang berlaku. Itu yang tertulis. Ya, tidak bisa kita berandai-andai, berasumsi, harus jelas normanya itu diatur di pasal mana misalnya. Misalnya tentang pemilihan kepala daerah, harus memperoleh dukungan partai seberapa persen misalnya gitu. Jadi kalau tidak mencukupi dukungan partai politik, maka dia tidak bisa mencalonkan kepala daerah. Sedangkan ilmu politik dia tidak berpegang sama dia, pengamatan saja. Oh ini kira-kira layak atau tidak. Tetapi kita aturannya adalah berdasarkan hukum positif. Oke. Terus yang selanjutnya di dalam kajian ilmu politik juga dia menghasilkan kajian politik hukum yang tidak mengikuti secara normatif. Jadi kalau ilmu politik tidak secara normatif dia ya, jadi bebas dia ya. Sedangkan politik hukum menghasilkan rumusan politik hukum yang mengikat secara normatif. Jadi kalau sudah ada aturannya pasti mengikat toh. Namanya undang-undang pasti mengikat semua warga negara Indonesia selama itu sudah diundangkan. Terus yang terakhir, ini output ya daripada studi ilmu politik sama politik hukum. Output daripada ilmu politik itu adalah publikasi melalui karya atau forum ilmiah, jurnal, buku orasi, dan lain-lain. Itu outputnya. Tetapi kalau kita seorang ahli hukum, itu outputnya adalah dipublikasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Jadi harus diundangkan ya, harus dilegalisir oleh negara. Itu melalui DPR. Maka diundangkanlah undang apa yang diinginkan oleh suatu negara. Jadi politik hukum, konfigurasi politik hukum itu ada dua ya, ada dua variabel. Pertama, politik hukum sebagai independen variabel, dan pertama politik yang demokrasi dan politik yang otoriter. Jadi kalau Orde Baru itu lebih kepada otoriter karena kemauan negara yang harus kita dengarkan, kemauan masyarakat kurang. Makanya di tahun 1998 kurang keluar undang-undang tentang kebebasan berpendapat. Jadi di tahun adik-adik mungkin belum lahir, jadi
1998 itu Indonesia mengalami gejolak yang cukup luar biasa terkait masalah ketatanegaraan karena dianggap otoriter. Jadi kebanyakan kemauan dari pemerintah. Tapi sekarang berbeda karena ada namanya anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang menyuarakan apa keinginan daripada masyarakat ya. Makanya disebutnya politik yang demokratis. Jadi mendengarkan suara-suara atau aspirasi masyarakat. Kedua dari politik hukum di atas ini yang demokratis dan otoriter tentunya itu berpengaruh kepada produk hukum yang dihasilkan. Produk hukumnya kalau yang demokrasi pasti responsif ya, mengakomodir apa yang diinginkan oleh masyarakat. Sedangkan yang otoriter yaitu dia terkesan ortodoks ya. Jadi ortodoks itu kemauan daripada pemerintah. Jadi daripada apa yang diinginkan oleh presiden atau penguasa pada saat itu. Oke, ada pertanyaan dari adik-adik mahasiswa sebelum kita lanjut materi selanjutnya? Oke, sebutkan NIM dan nama dan apa pertanyaannya. Terima kasih atas waktu diberikan. Perkenalkan nama saya Akila dengan NIM 2023 saya. Apa tujuan dan pentingnya mempelajari politik hukum? Oke. Apa tujuan dan pentingnya mempelajari politik hukum? Ada yang tahu atau ada yang bisa bantu jawab? Sebenarnya apa sih pentingnya kita pelajari politik hukum? Padahal itu politik ini kan bagian ilmu sosial ya, itu ceritanya. Tapi kenapa kita harus pelajari di fakultas hukum atau magister hukum? Ada yang tahu jawabannya? Ada ya. Jadi kenapa kita harus tahu penting dalam mempelajari politik hukum? Karena politik hukum itu adalah bagaimana kita tahu asal muasal lahirnya suatu peraturan perundang-undangan. Kalau bahasa Al-Qur'annya itu adalah asbabul nuzul gitu. Jadi bahasa Islamnya atau bahasa syariahnya politik hukum itu adalah asbabul nuzul. Jadi semua peraturan perundang-undangan itu punya asbabul nuzul ya. Jadi misalnya contoh undang-undang apa yang baru dikeluarkan tentang masa jabatan kepala desa. Kepala desa sebelumnya itu menjabat 3 periode. Jadi kepala desa itu salah satu pejabat negara yang sangat spesial dibanding pejabat-pejabat lain. Karena dia dulu di Undang-Undang 6 2014 dia itu 3 periode. Tapi sekarang dirubah ya. Dirubah dari kepala desa itu sudah 2 periode. Tetapi masa jabatannya ditambah menjadi 8 tahun. Dulunya sebelumnya berapa? Kan 5 tahun, 6 tahun. Jadi kepala desa itu spesial sekali ya. Spesial sekali di negara ini karena kenapa desa itu spesial? Oh, kenapa desa itu spesial ya di Undang-Undang 2014, 6 2014. Kenapa desa itu spesial? Ada yang tahu jawabannya? Dari desa semua, dari desa ya? Sama-sama dari desa. Jadi desa itu kenapa desa itu sangat spesial? Karena sebelum ada penjajahan, desa itu sudah ada. Jadi makanya desa itu dispesialkan. Disebutkan juga dalam konstitusi. Makanya dia memang diatur spesial. Itu salah satu politik hukum kenapa desa itu menjadi spesial. Ya, itu pertimbangannya kenapa dia 3 periode. Yang selanjutnya karena desa juga dianggap sebelumnya dia sangat termarginalkan oleh otonomi daerah ya, pemerintah kabupaten. Sebelumnya desa itu berada di bawah naungan kabupaten. Sekarang desa ada undang-undang sendiri, desa itu sudah otonom ya, bisa membuat anggaran sendiri, bisa membuat peraturan desa, ada badan, jadi lengkap ya struktur di pemerintahan desa itu. Kenapa desa itu dikatakan spesial gitu. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi selain dari pertanyaan Aspila. Bagaimana tadi sudah jelas ya? Oke. Perkenalkan nama saya Bintang Putri NIM 20 dan 3104. Pertanyaan saya, apa perbedaan ilmu politik dan politik hukum? Oke, jadi bagus sekali ya. Jadi apa yang membedakan antara ilmu politik sama politik hukum? Padahal sama-sama objeknya adalah politik. Jadi karena bingung juga orang tuh sebenarnya politik hukum itu masuk di fakultas hukum atau fakultas sosial dan politik. Jadi kita ada yang membedakan ya. Jadi yang membedakan sebagaimana yang saya sampaikan tadi adalah output yang dihasilkan. Nah ini ya, jadi kalau politik hukum itu dia hanya sebatas pengamatan saja isu.
isu yang dimainkan oleh para politisi. Sedangkan politik hukum itu dia outputnya adalah positif. Apa outputnya politik hukum? Jadi politik hukum itu outputnya adalah peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan tujuan negara. Itu output daripada politik hukum. Oke, jelas ya bagaimana? Ini sudah jelas ya dan paham apa sebenarnya perbedaan. Jadi perbedaannya adalah output ya, output daripada apa yang dikaji. Sedangkan ini ya, jadi materinya ini, jadi publikasi melalui karya forum ilmiah, jurnal, buku dan orasi dan lain. Sedangkan di politik hukum dia outputnya adalah hukum positif kalau bahasa Indra. Tapi hukum positif itu harus dimuat dalam peraturan perundang-undangan Indra, begitu ceritanya. Tidak bisa hanya dimuat hukum positif. Hukum positif itu banyak ya. Di Indonesia itu walaupun hanya peraturan perundang-undangannya, tetapi juga kita mengakui jurisprudensi ya. Tapi kita tidak memperlakukan secara utuh. Nah ini ya kenapa Indonesia itu dikatakan sebagai negara yang otoriter ya. Jadi tidak ada namanya check and balances ya. Jadi 97 negara kita itu mengalami gejolak yang cukup luar biasa. Lebih kepada otoriter, lebih kepada penguasa. Oke, sekian mungkin materi yang kita sampaikan hari ini. Siapa tahu ada yang ingin menyimpulkan sebenarnya apa sih poin daripada materi politik itu. Oke, saya persilakan mungkin ada adik-adik atau bapak ibu mahasiswa yang ingin sebenarnya apa kesimpulan daripada materi kita hari ini. Sebutkan nama, NIM dan jawab pertanyaan. Kesimpulan mata kuliah politik hukum ini juga mengajarkan kita bagaimana regulasi yang ada di negara kita. Tentu di sini ada beberapa perbedaan setiap pemimpin itu berbagai macam perbedaan mata seperti yang dua antara yang sempat dijelaskan oleh pada sempati dan pemimpin demokratis dan otoriter. Saya mengambil kesimpulan bahwa kita mengenai politik hukum ini bagaimana kita memahami ya, bagaimana kita memahami seorang pemimpin di negara kita. Misalnya sekarang ini adalah pemimpin yang demokratis, kemudian mendengarkan aspirasi rakyat, partisipasi, terlibatan sosial. Nah, pada tahun 1997 sekali pemimpin konstitusi mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, tetapi pada saat itu tahun 1997 itu Indonesia tidak dikenal sebagai negara hukum, tapi negara otoriter. Ya. Karena mengikuti kemauan pemimpinan, kemauan presiden. Oke, cukup ya. Jadi kesimpulannya, jadi politik hukum itu mengikuti daripada apa yang dilakukan oleh pemerintah pada saat itu. Kalau zamannya Presiden Joko Widodo lebih kepada bagaimana peningkatan investasi itu politik hukumnya, makanya lahir Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi politik hukum Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah bagaimana investasi bisa masuk ke Indonesia untuk menciptakan lapangan kerja. Itu semangatnya sebenarnya. Ya. Jadi kesimpulan daripada mata kuliah politik hukum itu adalah kebijakan negara yang akan diberlakukan. Tentunya kebijakan itu harus mengikuti daripada tujuan negara sesuai dengan konstitusi kita, itu Undang-Undang Dasar Negara 1945. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Nanti kita lanjut sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.